Selamat siang semuanya, sebangsa setanah air yang saya cintai, yang saya banggakan. Semakin kesini, dunia perpolitikan semakin panas, semakin tak menentu arah. Akhir-akhir ini begitu viralnya nama Bung Ade Armando yang mengatakan bahwasanya politik dinasti yang sebenarnya itu ada di Yogyakarta atau daerah istimewa Yogyakarta. Tujuan Bung Ade Armando itu mungkin untuk melindungi politik dinastinya keluarga Pak Joko Widodo ya, terkait anaknya yang dijadikan cawapres secara instan, secara mengacak-ngacak Mahkamah Konstitusi. Itulah kenapa masyarakat Indonesia sebagian besar itu menolak politik dinasti. Karena apa? Sudah tidak menghargai, tidak menghormati lagi rakyat Indonesia. Baru saja negara demokrasi Indonesia itu berkembang, belum juga matang, sudah diacak-acak kembali. Lah Bung Ade Armando memberikan tweet atau unggahan mengatakan bahwasanya politik dinasti yang sebenarnya itu ada di Yogyakarta. Ini cara berpikir Bung Ade Armando itu gimana ya? Beliau itu kan dosen Universitas Indonesia, salah satu universitas terbaik di Indonesia. Lah kenapa dosen kok tidak tahu sejarah daerah istimewa Yogyakarta? Ini kan sangat memprihatinkan sekali. Daerah istimewa Yogyakarta, kenapa disebut daerah istimewa? Ini Bang Ade Armando ini harus belajar sejarah. Walaupun ini tidak ada kaitannya dengan nasab Ba'alawi ya, tapi ini Bang Ade Armando ini cara berpikirnya itu entah kemana. Padahal beliau itu sebagai dosen. Kenapa Yogyakarta ya diberi gelar sebagai daerah istimewa Yogyakarta? Karena apa? Perannya itu begitu besar, andilnya itu begitu besar terhadap bangsa Indonesia. Sebelum ada Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, itu sudah ada Kerajaan Mataram, sudah ada Yogyakarta. Bahkan dulu Yogyakarta itu dijadikan sebagai ibu kota, makanya diberikan gelar daerah istimewa, karena perjuangannya untuk memerdekakan bangsa Indonesia itu begitu besar. Lah kok dikatakan sebagai politik dinasti yang asli adanya di Jogja? Ya jelas dirujak masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Yogyakarta. Jadi buli-bulian. Komentarnya itu 99,99% semuanya menghujat Bang Ade Armando. Ya berapa 0% yang membela, mungkin orang-orang partai PSI lah. Bukannya menaikkan elektabilitas Prabowo, tapi suara Prabowo Subianto adanya
kasus Ade Armando ini ya, itu suaranya terjun bebas. Bahkan Partai PSI di daerah istimewa Yogyakarta akan diboikot. Kedatangan Bung Ade Armando juga akan diboikot. Karena apa? Ya walaupun Bung Ade Armando sudah meminta maaf ya, tapi tidak mungkin terus hati para saudara-saudara kita khususnya yang ada di Yogyakarta ini begitu mudah akan memaafkan. Kalau memaafkan pastilah. Cuman yang jelas suara PSI khususnya di daerah istimewa Yogyakarta pasti tenggelam. Dan lagi-lagi, padahal Bung Ade Armando ya dulu itu kan sudah jadi korban penganiayaan, bahkan hampir mau mati, dihantam oleh pendukung-pendukung garis kerasnya Prabowo Subianto. Tapi terus-terusan membuat narasi-narasi yang bikin keributan. Yang jadi pikiran saya itu ya, yang logika saya ndak ketemu lah. Beliau itu kan sebagai dosen ya, lah kok nggak tahu sejarah itu gimana? Akhirnya apa sekarang? Suara Prabowo terjun bebas alias terjun payung. Makanya kalau jadi calegnya yang cerdas. Jangan cuma asal nyalek. Bahwasanya daerah istimewa Yogyakarta ya, itu bukan hanya diakui di Indonesia, bahkan di mancanegara. Jadi Bung Ade Armando itu harus belajar sejarah. Jangan mau merampok sejarah kayak Mbak Alawi ya. Anda ini kurang ngopi apa gimana? Jelas lah, kalau saya pun pasti marah. Kalau saya sebagai warga Jogja ya, pasti akan sangat marah dengan Bung Ade Armando. Karena sudah menyudutkan daerah istimewa Yogyakarta. Bahwasanya itu perannya, andilnya itu begitu besar terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Mungkin Bang Ade Armando harus datang ke Yogyakarta secara langsung untuk meminta maaf. Kalau hanya meminta maaf lewat media, bahkan beliau meminta maaf tapi tidak mengakui kesalahannya. Ini kan suatu kegoblokan yang terulang-ulang. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.